Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai amalan untuk menghindari dari santet ataupun guna-guna, saya akan ijazahkan kepada saudara-saudara sekalian yang menonton video ini berupa amalan mencegah santet atau memperisaikan diri supaya tidak terkena guna-guna, baik itu pelet, tenun, santet, dan lain-lainnya. Sebelumnya, izinkan saya bersama saudara-saudara yang menonton video ini untuk bersolawat kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zolimin bizolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zolimin bizolimin wa'arizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung Priyono dengan channel Menembus Astral. Ya, untuk rekan-rekan sekalian di sini saya doakan bagi yang punya penyakit diangkat oleh Allah penyakitnya, disembuhkan oleh Allah, dan bagi yang sulit rezekinya semoga dilancarkan oleh Allah. Bagi yang belum punya momongan semoga diberi Allah momongan yang soleh-soleha. Bagi yang sempit rezekinya semoga diluaskan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah rezekinya. Bagi yang memiliki masalah semoga dipermudah oleh Allah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, saudara-saudara sekalian, zaman sekarang masih ada yang namanya tenun ataupun santet, dan satu lagi yaitu pelet. Seperti kata orang itu, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, untuk saudara-saudara sekalian, jangan takut dengan hal-hal yang bersifat mistis, karena sesungguhnya mistis itu, hal gaib itu semata-mata hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya daya apa-apa atas ridho dan izin dari Allah. Untuk rekan-rekan sekalian, yang namanya santet, pelet, tenun itu yang sifatnya bermain dengan hal mistis seperti jin. Kita tahu jin di sini sebagaimana yang dikenal oleh seseorang itu bahwasanya jin itu seram, jin itu menakutkan, jin itu menjijikkan. Memang benar, sesungguhnya dalam diri manusia itu telah diciptakan yang namanya rasa ketakutan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut. Akan tetapi manusia yang sok berani itu sesungguhnya dia itulah orang yang penakut. Paham sampai sini? Ya. Tuh saudara-saudara sekalian, ya saya mau izin dulu ya. Izinkan saya untuk merokok terlebih dahulu. Di sini kita santai saja ya. Kita enjoy, relax. Jangan terlalu tegang. Apalagi menonton channel ini dengan hal-hal yang seperti ini, jangan takut. Semua ini tidak ada daya upaya, hanya apa-apa, tidak ada kekuatannya apa-apa, melainkan kekuatan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa saya memakai seragam serba hitam? Itu dikarenakan saya memang senang dengan dua warna, yaitu merah dan hitam. Dan kenapa saya seperti ini? Tampilan seperti dukun. Alah, saya bukan dukun. Kebanyakan dukun-dukun itu ngomong dukun cabul, ya. Bagi yang bilang saya syirik atau apalah, terserah. Memang manusia itu tidak lepas dari penilaian seseorang. Yang berhak menilai itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi rekan-rekan sekalian, sesuai dengan tema kita tadi, bagaimana cara menangkal santet. Ya, di sini saya akan mengijazahkan sebuah amalan, di mana amalan tersebut dapat membentengi diri saudara-saudara dari hal-hal yang berbau mistis, yaitu santet, tenun, guna-guna. Ucapkan qabiltu, 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 yang artinya kalian siap menerima amalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali yang harus dilakukan, tawasul terlebih dahulu kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kirim Al-Fatihah terhadap 4 sahabat di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Ali radhiyallahu anhum, dan Utsman bin Affan. Lahul Fatihah, seperti itu ya. Sama halnya tawasul pada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa hadrati Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah, seperti itu. Dan dilanjutkan dengan kirim Al-Fatihah, tawasul atau tawasul kepada 4 sahabat Rasulullah tadi, Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman. Kemudian dilanjutkan tawasul kepada 4 malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Lahul Fatihah. Lalu berikutnya kirim tawasul kepada guru-guru saudara ataupun leluhur-leluhur saudara, kirim Al-Fatihah. Kemudian tawasul kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan dilanjutkan dengan kirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua, diri sendiri beserta binti, dan ditutup dengan tawasul kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Niat, kemudian niatkan dalam hati meminta kepada Allah. Saya contohkan seperti ini. Illa hadrati Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai selesai, amin. Terus dilanjutkan illa hadrati 4 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar ibn al-Khattab, wa Ali radhiyallahu anhum, wa Utsman bin Affan. Lahul Fatihah. Sampai selesai. Terus kirim lagi Al-Fatihah kepada 4 malaikat Allah, illa hadrati malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Lahul Fatihah. Kemudian dilanjut kirim kepada leluhur-leluhur kita, illa hadrati para wali-wali Allah, para habaib-habaib Allah, para alim ulama, para leluhur-leluhurku. Lahul Fatihah.
Selesai sampai habis, dilanjutkan dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, illa hadrati, kedua orang tua kulahul Fatihah. Lalu dilanjut dengan illa hadrati, nama kita, binti ibu kita, lahul Fatihah. Setelah itu dilanjut mengirim Al-Fatihah ataupun tawasul kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, lahul Fatihah. Setelah selesai habis amin, dilanjut lagi dengan tawasul kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam, illa hadrati Nabi Allah Khidir alaihissalam, lahul Fatihah. Oke, jelas? Bagi yang belum jelas, silahkan diputar ulang video ini biar perlu dicatat ya. Itu baru tawasulnya. Kemudian saudara-saudara sekalian berzikir, mengagung-agungkan Allah terlebih dahulu, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dilanjutkan dengan, setelah selesai 33 kali, dilanjutkan dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah 41 kali. Lalu dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, terserah sholawat apa saja, yang pendek saja tidak apa-apa, tidak dan tidak masalah, seperti contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak 41 kali. Lalu ucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 17 kali, dan dilanjutkan dengan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sebanyak 11 kali. Kemudian istighfar sebanyak 1001 kali. Setelah itu saudara-saudara baca ayatul kursi sebanyak 45 kali. Setelah itu, setelah selesai 45 kali, dilanjut kembali dengan doa pendek Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Lalu baca surat pendek lagi An-Nas sebanyak 33 kali. Setelah An-Nas bacalah Al-Falaq. Berapa jumlahnya Al-Falaq yang harus dibaca? 45 kali. Dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Untuk Al-Fatihah dibaca cuma 7 kali. Setelah itu bacalah doa selamat sebanyak 11 kali. Begitu selesai, jangan lupa berzikir walhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin sebanyak 45 kali. Lalu setelah itu saudara sekalian meminta kepada Allah, ya Allah, lindungilah hambamu ini dari santet, guna-guna, pelet dan lain-lain. Tiada lagi tempatku untuk memohon perlindungan selain kepadamu, ya Allah. Niatkan dalam hati, ikhlaskan membaca, jangan mengejar jumlah. Ingat, jangan mengejar jumlah, seperti halnya tadi sebanyak 45 kali ayat kursi. Jangan dikejar jumlah, ikhlas, lakukan ikhlas, rileks. Jangan kita sambil berzikir memikirkan 1, 2, 3, 4, jangan. Ikhlas. Kalaupun lebih dari 45 kali nambah bagus ya, tambah bagus itu. Hanya itu saja yang dapat saya sementara ini saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Nanti saya lanjut lagi
sore nanti ya. Saya lanjut lagi, saya bikin video mengenai cara membuka mata batin ya. Saya tidak akan mengubah-ubah pakaian karena saya senang pakaian warna hitam dan senang berpakaian seperti ini. Bagi yang menuduh saya dukun atau lain-lain terserah. Oke. Jangan memandang orang itu dari luarnya, lihat dalamnya. Karena sesungguhnya yang namanya ilmu, saya jelaskan sih. Karena sesungguhnya yang namanya ilmu, tidak ada yang namanya hitam dan tidak ada yang namanya putih. Dikarenakan setiap ilmu itu tergantung bagaimana orang yang memiliki ilmu tersebut mempergunakannya, apakah dia mempergunakan dengan baik atau dengan jahat. Paham sampai sini? Ya. Tuh, saat ini cuma itu saja ya penjelasan dari saya ataupun ijazah yang saya berikan, ijazah tentang bagaimana menangkal yang namanya santet, teluh, tenun, dan pelet. Itu saja dapat saya sampaikan. Setiap orang memiliki amalan yang berbeda-beda. Bagi yang ingin belajar bersama saya atau murid online dengan saya, akan saya paparkan semua. Bagi yang tidak tertarik dengan video saya, tidak apa-apa, atau lebih tertarik kepada channel yang lain, tidak masalah. Saya di sini cuma memberikan penjelasan ataupun memberikan hal-hal yang bagi berguna. Bukankah kita itu diwajibkan sebagai umat muslim jelaskan apa yang perlu dijelaskan, hal-hal yang baik. Mengajak orang ke dalam kebaikan itu adalah amal jariah. Apabila orang yang kita ajak kebaikan itu menjalankan hal tersebut, ambil sisi positifnya dari tontonan kalian ini, buang sisi negatifnya. Apabila ada kata-kata yang salah pada saya ataupun penampilan dan hal-hal lainnya yang kurang mengenakan dan menyinggung perasaan saudara-saudara, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.